Halo semuanya, kembali lagi kita di kelas pengantar sains data. Setelah sekian lama kita nggak jumpa, 2 minggu lamanya ya kurang lebih. Masih kangen sama kelas ini? Atau udah pada, saya harap nggak ya, kita masih ada 1 semester lagi. Dan kali ini kita akan belajar yang seru-serunya. Kita akan mulai, jadi kan kalau di semester sebelumnya kita full belajar yang sifatnya yang bagian yang agak sedikit menjemukan dari soal data. Kita belajar hitung-hitungan data, mengolah data, pakai rumus-rumus Excel, angka lah basically. Semester apa paruh pertama dari semester ini kita belajar soal basic dari basicnya data. Kita belajar soal apa itu data dan kita belajar bagaimana mengolah data. Nah, kali inilah kita akan coba bisa menyuntikkan sedikit personality atau bukan sedikit bahkan semua kreativitas teman-teman, kepribadian teman-teman diolah data itu menjadi sesuatu yang sifatnya visual, yang eye candy, asik dilihat dan tidak membosankan, bikin orang tergerak untuk bertindak. Itu adalah apa yang akan kita pelajari di paruh kedua dari semester ini untuk kelas pengantar sains data. Jadi, sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya ingin tunjukkan ini salah satu contoh kasus ya mungkin ya. Contoh kasus di mana kenapa visualisasi data itu begitu penting. Jadi ini ada artikel berita tentang siapa yang nggak kenal siapa sih orang ini yang rambutnya kayak rambut anak SD ini. Pak Mark Zuckerberg, pendirinya Facebook, bilioner, penghasilannya nggak kira-kira, drop out tapi akhirnya dia lulus Harvard. Jangan ditiru drop outnya, ditiru suksesnya aja. Tapi intinya beliau diberitakan menyumbangkan sebesar 25 juta dolar untuk apa namanya usaha membuat vaksin virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. 25 juta dolar itu kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang ya sekitar 14 sampai 15 ribu, itu nilainya bisa sampai sekitar banyak banget, banyak banget, triliunan rupiah. Saya malas ngitungnya. Tapi teman-teman saya hitung sendiri lah. Jelas itu banyak. 25 juta dolar. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah beritanya. Ini adalah headline-nya yang bisa dilihat di sini. Nah, apa yang dipikirkan oleh teman-teman ketika melihat headline seperti ini? Mungkin kayak merasa, wah Mark Zuckerberg ini dermawan sekali orangnya ya. Dia ini udah kaya gitu kan. Sukses, keluarganya kayaknya baik-baik aja, nggak pernah kena gosip. Sekarang dia nyumbangin duit banyak banget gitu kan buat sebuah tindakan yang sangat bukan cuma relevan gitu kan, tapi menyelamatkan nyawa. Itu adalah mungkin pada umumnya ya kan. Itu kira-kira adalah emosi yang ingin ditarik, dipicu oleh apa namanya artikel berita ini, oleh headline berita ini. Nah, tapi kemudian ketika seorang data scientist melihat berita ini, apa yang dia lakukan? Nah, ini kan saya pernah kasih tahu yang namanya Mona Chalabi. Silahkan disimak nih video yang dia buat di Instagram tentang berita ini. I like more than sex, but nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. I got bands in the coop, bustin' out the roof. I got bands. Ya, dia marah kayak gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Apa yang dilakukan di sini adalah sebuah visualisasi data. Dia mencoba di sini kan. Ini adalah apa namanya aset total yang dimiliki sama Mark Zuckerberg. Totalnya 81 miliar dolar. Nah, kalau 25 juta dolar itu udah besar gitu kan. Bayangkan 81 miliar dolar. Itu total kekayaannya Mark Zuckerberg. Nah, ketika 25 juta dolar ini dibandingkan dengan total aset yang dia punya ini, jumlah kekayaannya ini, itu sama si Mona Chalabi, dia bandingkan hanya seolah-olah seperti setetes, bukan setetes bahkan, seencrit gitu kan, seencrit air gitu kan, dari sekian banyak ini yang dia sumbangkan ke sebuah apa namanya kos yang katanya itu mulia atau bisa menyelamatkan nyawa itu cuma seencrit ini nih, setitik ini. Nah,
Ini adalah sebuah contoh dari bagaimana visualisasi data itu bisa dilakukan dengan sangat kreatif. Yang dilakukan oleh Mona Chalabi di sini, itu dia mencoba membuat pada dasarnya data yang tadi seperti ini, ya kan? Ini dia buat menjadi sesuatu yang lebih bisa menarik lagi, sesuatu yang bisa lebih bikin kontroversi. Kalau dilihat di sini kan, komentar-komentarnya ini di sini sangat apa namanya cukup terbelah gitu kan. Ada yang bilang kayak, wah ini keren banget, kok bisa ya kepikiran bikin apa namanya visualisasi seperti ini. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang kayak, bego gitu kan, badut lu gitu kan. Ada yang bilang kayak, ih sirik banget sih, emang kenapa kalau orang kaya gitu kan. Ya, tapi intinya adalah data ini gitu kan. Kalau cuma ditampilkan seperti ini aja, itu nggak bisa memicu respon seperti tadi. Kayak kita ngeliat data ini, oh iya, ini gede, ini kecil banget. Tapi nggak ada yang lebih dari itu. Nggak ada suatu hal yang lebih bisa membuat kita tergerak, terpicu emosinya untuk bisa berpikir, oh iya ya, emang kayak gitu. Masa sih? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu yang coba dilakukan oleh Simona Chalabi ini. Dia mengubah data yang bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Suatu yang lebih bisa menarik perhatian. Jadi ini adalah pada dasarnya apa namanya visualisasi data. Contoh terbaiknya adalah seperti ini. Kita tentu nggak semua ya, kalau kita bicara data analis, apa namanya orang-orang yang bergerak di bidang data scientist ini juga nggak semua bisa sekreatif Simona ini. Tapi ini adalah kayak ya bisa dibilang patokan lah. Kalau kalian pengen jadi seorang data scientist yang basically apa namanya membuat sesuatu yang impactful, ini adalah patokan yang bisa dipakai. Referensinya adalah Mona Chalabi ini contohnya. Jadi kalau kita masuk ke apa namanya prinsipnya ya pada dasarnya, apa sih visualisasi data itu? Jadi kalau mau saya apa namanya simplifikasikan ya, saya berikan definisi yang paling sederhana dari sebuah visualisasi data. Itu adalah kita mencoba mengubah informasi menjadi sesuatu yang insightful, meaningful, dan impactful. Kenapa kita bisa dalam hal visualisasi data, kita bisa mengubah informasi menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar informasi. Itu karena menurut penelitian, pada dasarnya manusia itu lebih bisa memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada ketika memproses teks. Kita sebagai manusia, otak kita ini otaknya audiovisual sebenarnya. Kita kalau ngelihat ya lihat ya slide kayak gini ya kan, dibandingkan dengan slide yang tadi misalnya, apa yang kalian rasakan gitu kan? Sehingga terasa hampa, putih backgroundnya, hurufnya fontnya Calibri, ini kan default banget kan, standar banget, warnanya hitam, semuanya sama gitu kan. Kalau misalnya kalian apa namanya jalan-jalan di apa namanya di mall misalnya gitu kan, kalau misalnya kalian melihat apa namanya ada poster atau ada baliho atau ada iklan misalnya gitu kan, semua iklan-iklan itu pasti kan adalah audiovisual, ada color-nya, ada kontrasnya, ada sesuatu yang bisa menarik perhatian kalian. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah visual. Karena kita sebagai manusia jauh lebih bisa tertarik sama yang visual. Kalau misalnya iklan bentuknya teks cuma kayak gini doang, apakah kalian akan melingkup misalnya? Jarang, kecuali iklannya Gojek yang dia bikin baliho yang semuanya teks semua isinya. Ya, itu emang unik sih. Tapi itu contoh ekstrim ya kan, itu nggak sering terjadi. Yang pada umumnya terjadi adalah kita kalau ngeliat gambar, ya kita baca komik sama baca novel, nonton film sama disuruh dengerin audiobook misalnya. Pilih yang mana? Ini kurang lebih pengalaman sama kan? Baca komik, baca novel, ini adalah media yang kurang lebih hampir mirip. Strength-nya hampir sama. Tapi kalau kalian suruh milih komik atau novel, pilih yang mana? Atau bahkan komik novel sama buku textbook, buku statistik, buku soal teori ilmu komunikasi, pilih yang mana gitu kan. Nah, itu adalah apa namanya teori dasar dari visualisasi data, bahwa kita sebagai manusia jauh lebih bisa tergerak kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya audio visual, terutama visual yang colorful, kontras dan sebagainya. Nah, kembali ke sini ya kan. Insightful. Apa yang maksud dengan insightful? Insightful itu berarti kita informasi yang kita visualisasikan ini itu bisa menjawab suatu pertanyaan. Tapi nggak cuma pertanyaan doang. Pertanyaan yang nggak terpikirkan bahkan sama orang yang baca datanya kita.
Jadi contoh-contoh tadi kan ya. Kita kalau ngelihat artikel berita seperti ini, kita nggak akan terpikir soal berapa sih jumlah kekayaannya Mark Zuckerberg, atau kita nggak akan berpikir bahwa ini dia tulus atau enggak sih, dia ikhlas atau enggak sih, atau dia cuma pencitraan doang gitu kan. Itu adalah hal terakhir yang akan kita pikirkan biasanya. Karena kalau kita melihat headline seperti ini, kita cuma melihat bahwa, oh ini kan 25 juta dolar to fight COVID-19. Sebuah hal yang mulia. Tapi sama si Mona Chalabi ya kan, dia mengubah narasi tadi, narasi yang memuliakan Mark Zuckerberg ini, menjadi sesuatu yang sifatnya lebih kritis. Untuk mencoba melihat bagaimana orang paling kaya, salah satu orang paling kaya di dunia ini, untuk melakukan sesuatu hal yang sangat berguna sekalipun aja, dia cuma mau ngasih seencrit doang dari apa yang dia punya. Sedikit banget itu kan. Sampai cuma atom-atomnya doang kali ya, itu ya. Paling kecil gitu yang dia kasih. Tentu emang Mona Chalabi ini memang dia aktivis sosial dan dia emang bias, dan biasnya emang dia suka mengkritik bahwa orang-orang paling kaya di dunia ini itu harmful bagi kehidupan masyarakat. Mereka cuma ingin perkaya diri sendiri, mereka nggak peduli sama orang-orangnya, nggak peduli sama pegawai-pegawainya, dan sebagainya. Itu adalah emang stance-nya dari Mona Chalabi ini. Nah, tapi pada dasarnya dengan dia mencoba membuat visualisasi seperti ini, dia menjawab pertanyaan itu. Menjawab pertanyaan, apakah Mark Zuckerberg ini sebenarnya ikhlas dengan dia menyumbangkan 25 juta dolar itu? Kalau dilihat dari ini, dengan cara dia membuat perbandingan gelas kosong, gelas penuh, gelas kosong ini, kelihatan banget kayak, nggak ikhlas banget sih Mark Zuckerberg ya kan? Itu adalah insightful gitu kan. Bagaimana data tadi bisa dibuat jadi sesuatu yang lebih bisa menjawab pertanyaan yang nggak terpikirkan. Yang kedua adalah meaningful. Meaningful itu berarti dia menciptakan sebuah respons emosional. Ada perasaan marah, atau tawa, atau senang, sedih. Itu adalah sesuatu hal yang bisa diciptakan oleh visualisasi data. Kita tadi lihat contohnya kan, bagaimana visualisasi yang ditampilkan oleh Mona Chalabi itu menimbulkan respons yang sangat cukup kontroversial kan di komennya dia sendiri. Dan terakhir juga adalah impactful. Bagaimana kemudian data-data, informasi yang begitu banyaknya di era big data ini, itu kita kurasi ya kan. Kita ambil yang penting-pentingnya aja, yang bisa mengkonstruksi sebuah narasi yang kemudian kita menimbulkan atau mewakili apa sih yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang, dan apa yang ingin kita orang-orang bertindak. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh visualisasi data. Kita ambil, kita pilih data yang kurang lebih bisa menjadi bagian dari ceritanya kita, dan kita tampilkan kepada orang-orang. Supaya apa? Supaya mereka mau bertindak. Karena kalau cuma ngelihat ini doang, kecil kemungkinannya ada yang mau bertindak. Karena pertama untuk bisa ngebaca ini, kita perlu harus tahu ini apa sih sebenarnya, ya kan? Ini adalah pie chart, ya kan? Tapi apakah semua orang tahu apakah ini pie chart, gitu kan? Tapi kan kalau kayak gini, semua orang bisa relate. Semua orang tahu betapa ini penuh, banyak banget, ini kosong, dan ini cuma gitu kan, ceret, gitu. Cuma sekecil itu doang. Orang langsung bisa tahu. Dan orang melihat langsung bisa kayak, wah, kita emang nggak bisa nih membiarkan kapitalis menjajah kita, yes, ya kayak gitu kan, semacam itu contohnya gitu kan. Saya nggak meminta kalian untuk menjadi anti kapitalis juga ya kan, tapi ini ada contohnya bagaimana ketika kalian menggunakan visualisasi data secara proper, kalian bisa menyampaikan sebuah pesan advokasi apapun kepentingan kalian secara jauh lebih efektif. Jadi itu prinsip visualisasi data. Nah, apa sih yang diperlukan? Keterampilan-keterampilan apa aja yang diperlukan untuk bisa memvisualisasikan data? Yang pasti yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang statistik. Ini pasti kalian udah pada belajar di kelas statistik. Semester 2 kan kelas statistik ya. Saya juga ngajar satu kelas statistik di soal mean, rata-rata, deviasi, korelasi, prevalensi. Walaupun kalian nggak harus bisa benar-benar hafal rumus-rumusnya ini, tapi paling nggak kalian tahu apa artinya dari ini semua. Mean berarti kan rata-rata. Prevalensi ini berarti kan seberapa sering datanya itu frekuensinya muncul. Korelasi kita udah belajar di sebelum UTS, ini juga salah satu bagian dari analisis bivariat. Deviasi itu berarti adalah data yang sifatnya menyimpang. Data yang ini kayaknya nggak cocok untuk masuk ke populasinya ini, karena dia entah mungkin terlalu ekstrim jumlahnya dibandingkan data di seluruh populasinya. Nah, tapi kan kalau yang kita lihat di sini ya kan,
Yang pengetahuan statistik apa sih yang dipakai sama si Mona di sini? Simply cuma soal besar kecil. Ini besar, ini kecil. Itu kan udah statistik sebenarnya. Bagaimana kita menampilkan data menjadi suatu hal yang lebih mudah dipahami. Menata data. Jadi emang sebenarnya nggak perlu serumit-rumit itu ya kan. Untuk bisa belajar visualisasi data. Tapi paling nggak kalian harus tahu apa sih apa namanya statistik, bagaimana berhitung. Nah, kemudian juga adalah kemampuan mengolah data. Ini yang kita sudah pelajari di paruh pertama semester ini, 3 bulan pertama ya. Kita belajar soal Excel, SPSS ini kalau yang lebih advance-nya lagi, kalau kalian mau belajar statistik yang apa namanya, bedanya Excel sama SPSS, itu adalah kalau SPSS dia hampir semua rumus statistik itu udah ada di sini. Sementara kalau Excel kita masih ada beberapa yang harus sedikit akrobat supaya bisa apa namanya pakai rumusnya. Walaupun sekarang sebenarnya kalau Excel 2016 yang paling baru itu sudah hampir menyamai SPSS sebenarnya dengan ada Power Query dan sebagainya. Ya, hitung-hitungan matematika juga kan harus bisa paham, ya kan? Nah, yang ketiga adalah ini, pengetahuan tentang chart. Chart itu adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah yang akan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Kita akan belajar soal beragam jenis chart. Jadi inilah, chart itu adalah teknik yang paling basic ketika kita mau bicara soal visualisasi data. Nah, ada referensi yang sangat bagus, bahasa Inggris sayangnya, tapi ini sangat lengkap untuk kalian bisa belajar soal chart. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman untuk coba membuka Google aja ya, the data visualization catalog. Ini kalau teman-teman buka di sini. Nah, di sini dia menampilkan ini. Hampir semua jenis chart yang biasa dipakai dalam visualisasi data. Mulai dari yang paling sederhana, bar chart, kemudian pie chart, piramid. Nah, ini kemudian kalau kita misalnya klik di sini, nah, dia akan memberikan deskripsinya nih, anatominya. Ini jadi kayak semacam Wikipedia-nya untuk chart. Semua informasi yang kalian perlu ketahui tentang apa sih gunanya chart ini, bagaimana cara menggunakannya, anatominya seperti apa bedanya dengan chart lainnya, misalnya kayak bar chart ini kan agaknya sama histogram. Histogramnya seperti ini. Apa bedanya? Ini dijelaskan di sini. Jadi silakan teman-teman coba buka ini. Kalau misalnya agak karena terkendala bahasa, jangan lupa seperti sudah saya ajarkan tipsnya adalah kita menginstal Google Translate supaya bisa lebih mudah mempelajarinya. Jadi akan sangat membantu buat teman-teman. Kita belum terjemahkan. Ya, jadi akan sangat membantu bagi teman-teman kalau misalnya untuk sebelum mata kuliah yang minggu depan, teman-teman buka dulu website ini dan pelajari hal-hal yang ada di sini. Karena kita akan mempelajarinya minggu depan. Jadi supaya lebih dalam lagi. Nah, itu jadi adalah berdasarkan 3 keterampilan utama dari visualisasi data. Nah, apa sih sebenarnya yang diharapkan teman-teman di sini ya kan? Untuk kenapa teman-teman perlu belajar visualisasi data? Jadi ada sebuah jenis pekerjaan yang baru di bidang sains data sekarang ini yang namanya adalah data whisperer atau terjemahan adalah pembisik data. Jadi kalau kita bicara di misalnya agensi-agensi ya kayak tempat saya bekerja sekarang ini, itu yang namanya kantor pasti terbagi dua. Kalau misalnya bicara soal konsultan digital ya. Ada yang tim back end, itu adalah tim IT. Mereka ini adalah orang-orang yang ngurusin coding-coding, bikin aplikasi, bikin software, bikin struktur, bikin maintenance strukturnya, server, kemudian dan sebagainya. Hal-hal sangat teknis. Kalau kalian dengar orang-orang back end, orang-orang IT ini ngomong, kalian akan merasa kayak mereka ngomong pakai bahasa asing. Karena seriusan, mereka ngomong pakai bahasa coding. Dan kan dalam kesehariannya itu juga mereka pakai bahasa coding ketika bicara. Jadi akan sangat gak nyambung. Nah, di sisi lain ada yang namanya front end, bagian depan. Nah, front end ini adalah orang-orang bisnis. Ini adalah orang-orang yang mencarikan klien, yang ngasih pitching, proposal ke klien soal, wah perusahaan saya bisa ngasih ini loh, kita bisa bikin produk yang akan memperkaya brand Anda dengan memberikan masukan-masukan. Jadi ternyata kalau misalnya kita analisis Facebook misalnya kan, brand Anda diomongkan di sini, sini, dan sini. Jumlahnya berapa,
fansnya siapa aja, umurnya berapa, kategorinya seperti apa, pendapatannya berapa, dan sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang bisnis, ya kan? Nah, antara orang bisnis sama orang IT, orang teknis ini, itu sangat gak nyambung. Bahasanya udah beda, kepentingannya juga beda. Yang satu orang IT, mereka cuma memusingkan bagaimana supaya software yang mereka bikin itu bisa works, bisa bekerja. Sementara yang orang bisnis, mereka mikirnya adalah bagaimana menjual produknya yang dibikin sama orang IT ini. Nah, tapi ada sedikit perbedaan di sini kan, kepentingannya agak beda. Nah, disitulah peran data whisperer di sini. Data whisperer itu adalah orang-orang yang mereka punya sedikit pemahaman soal data science dan juga punya sedikit pemahaman soal bisnis. Jadi mereka menjadi penjembatan, menjembatani antara orang-orang di bagian back end dengan orang-orang di bagian front end. Nah, ini adalah peran sangat penting dalam misalnya kita bicara perusahaan-perusahaan media sekarang, baik media digital, media cetak, karena kita soal bicara dunia yang sekarang semakin digital, belum lagi kita kan sekarang lagi karantina, ya kan? Kita lagi kena pandemi ini, semua yang orang-orang tadinya kerjanya offline, sekarang jadinya online. Bahkan kuliah pun kayak sekarang juga online, gitu kan? Ini akan mau nggak mau dunia setelah pandemi akan bergeser semakin ke arah yang digital. Bisnis retail, bisnis pariwisata, itu kurang lebih bisa dibilang akan pelan-pelan akan digantikan oleh bisnis-bisnis online ini. Jadi itulah makanya kenapa teman-teman di sini belajar sains data itu adalah tujuannya seperti ini. Teman-teman mungkin bukan yang paling ahli soal computer science, bukan yang paling ahli soal matematika, soal statistik, model model analisis dan sebagainya. Mungkin bukan paling ahli. Mungkin juga teman-teman bukan yang ahlinya jualan, bisnis dan sebagainya. Tapi teman-teman karena di sini punya kemampuan dua hal itu tadi, di bidang komunikasi teman-teman menyampaikan, bisa mengkomunikasikan kepentingan A dan B. Nah, disitulah peran teman-teman sebagai data whisperer di sini, sebagai jembatan antara bisnis dan teknis. Nah, itulah yang diharapkan ya kan dari belajar sains data di mata kuliah ini. Tertarik nggak kira-kira? Atau mungkin teman-teman udah punya pilihan karirnya sendiri? Nggak masalah. Mau karir apapun juga, nggak harus jadi data whisperer ya kan, tapi pasti pengetahuan mengenai visualisasi data ini akan terpakai. Bahkan wartawan sekarang pun juga dituntut, kayak misalnya wartawan di Tirto gitu kan, dituntut nggak cuma bikin teks doang gitu kan, tapi juga data visual, bikin infografis dan sebagainya. Karena ya, ingat lagi kan, kita manusia jauh lebih bisa paham informasi yang dalam bentuk audiovisual dibandingkan teks. Jadi bisa dibilang kemampuan ini akan terpakai. Insya Allah. Baik, kemudian setelah kita tahu soal apa sih tujuan akhirnya gitu kan, apa sih yang kita diharapkan menjadinya dengan visualisasi data ini. Nah, kita akan di sini di paruh kedua semester ini kita akan belajar soal 3 produk utama yang biasa ditawarkan dalam dunia visualisasi data, dalam kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, agensi digital dan sebagainya. Yang pertama adalah narrative reporting, kedua adalah interactive dashboard, yang ketiga adalah infografis. Nah, narrative reporting ini yang saya sering banget kasih lihat ya kan. Itu adalah yang paling sederhana pada dasarnya. Kita taruh sebuah chart yang menampilkan data. Ini adalah data, didefinisikan ya, data ini data apa sih data setnya. Ini adalah data set acara TV favorit, 20 paling atas. Ini adalah nama-nama acara TV-nya dan juga stasiun televisinya. Nah, dengan kita menampilkan data chart seperti ini, maka dia bisa kelihatan ya, paling tinggi yang paling besar gitu kan, dan juga bisa lihat panjangnya ini kan 2 kali lipat dari yang keduanya bahkan. Berarti kan ini jauh di atas acara-acara TV lain yang sangat populer berarti bisa dibilang dalam semua acara TV lainnya. Itu adalah ini talk show-nya Net TV. Ya ini data tahun lalu ya, jadi mungkin sekarang udah berubah. Nah, kemudian juga diberikan warna-warna di sini kan. Ada yang warna biru tua, itu berarti talk show. Warna kuning, variety show. Ini berita, sinetron. Nah, kan dengan kita kasih warna, jadi kelihatan ya kan. Yang paling banyak warnanya ini adalah talk show. Jadi ini menunjukkan betapa lanskap televisi kita itu adalah orang-orang suka nonton orang-orang ngomong. Ya, yeah, kita nggak tertarik sebenarnya nonton entertainment. Sinetron ini kecil, cuma ada 2 ya kan. Cinta Suci, tukang ojek tengkolan. Masih ada pada nonton apakah di sini. Nah, tapi yang paling banyak dimunculkan dalam top 20 ini adalah acara-acara talk show. Orang-orang ngomong gitu kan. Ya, kenapa itu ya?
Itu kan adalah analisis lain. Tapi intinya pada dasarnya kan kita membuat narrative reporting, kita tujuannya cuma dua ya kan. Kita menampilkan data dalam bentuk chart dan kemudian kita kasih sedikit narasinya. Ini supaya bisa membantu orang yang ngebaca untuk bisa memahami ini data ngomongin apa sih sebenarnya. Karena harus diingat, sekalipun kita udah bikin chart, yang namanya chart itu adalah bukan sesuatu hal yang umum. Butuh pengetahuan, butuh sedikit pengalaman untuk orang-orang pada umumnya untuk bisa membaca chart. Jadi dengan ada narrative reporting, kita bisa memberikan semacam guidance, bantuan. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat contohnya, silakan di Google aja, survei indeks kualitas program dan berita TVRI. Ini bisa dibuka di sini. Nah, ini kemudian bisa dilihat. Ini adalah contoh narrative reporting yang pernah saya kerjakan untuk memberikan rekomendasi bagi TVRI yang ketika itu mereka mau rebranding ya kan dari televisi jadul menjadi televisi modern. Sebelum akhirnya direktur utamanya kemudian akhirnya dipecat secara tidak hormat. Sayang sekali, padahal hampir berhasil waktu itu kan. Udah ada Liga Inggris dan sebagainya, tapi ya lumayan lah waktu itu bikin reportnya. Cukup memuaskan sih, bisa ngebantu ya televisi kebanggaan kita, supposedly seharusnya. Nah, itu adalah narrative reporting. Nah, yang kedua itu adalah interactive dashboard. Oh, saya lupa bilang tadi. Kalau untuk bikin narrative reporting, ini ya paling simple aja kan. Yang tools yang dipakai bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai PowerPoint, atau kalau teman-teman yang lebih savvy lagi bisa pakai Photoshop. Nggak harus yang PowerPoint paling paling basic sih PowerPoint. Itu udah paling enak sebenarnya. Karena PowerPoint udah ada berbagai fitur-fiturnya, ada desain otomatis, ada chart-chartnya juga cukup lengkap. Jadi nggak perlu bikin desain secara manual. Semua udah otomatis lah kurang lebih. Ada fitur-fiturnya. Nah, yang kedua adalah produknya yang interactive dashboard. Nah, dashboard interaktif ini adalah pada dasarnya cara menampilkan data supaya orang-orang yang ngelihatnya itu bisa milih-milih sendiri apa yang dia mau lihat. Jadi perbedaannya ya kan. Kalau misalnya kita bicara narrative reporting, itu data yang kita tampilkan itu udah kita kurasi dulu, udah kita pilih mana data-data yang kurang lebih bisa insightful, bisa meaningful. Jadi ini kita pilih-pilihin ya kan. Jadi kalau teman-teman baca report ini urutannya, strukturnya ya kan. Kenapa pertama bicara profil, kemudian ada profil menonton TV, data ditampilkan. Ini nggak semuanya yang dari waktu itu ketika kita survei kita pilihkan semua. Yang kita pilih cuma data-data yang menunjukkan suatu hal. Suatu halnya apa? Yaitu kepentingan kita adalah menunjukkan bahwa TVRI ini masih bisa improve ya kan. Karena begini misalkan orangnya nonton cuma kebanyakan 1-2 jam. Kalau misalnya akhir pekan nonton lebih lama misalnya. Nah, itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya kita pilih gitu kan. Kita tampilkannya secara terkurasi, curated. Nah, tapi kalau kita bicara interactive dashboard, itu adalah semua data kita tampilkan, tapi dengan cara supaya orang-orang bisa lebih mudah melihat-lihat datanya. Nah, ini saya berikan contohnya ya. Jadi kalau teman-teman buka link ini, public.flourish.studio/ bla bla bla. Nanti saya share linknya di description aja biar teman-teman lebih gampang melihatnya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah dashboard interaktif. Jadi ini adalah data mengenai pemetaan komunitas online di Facebook terkait COVID-19. Jadi ini dia mau ngelihat siapa aja sih yang ngomongin soal corona di Facebook sekarang ini, dan yang diomongin itu apa aja sih. Dan dia membedakan kategori percakapannya itu dipisahkan jadi pertama adalah isu medis dan sains. Ini kan adalah kayak misalnya soal data tingkat penularan virus corona, berita tentang vaksin dan sebagainya. Sama yang kedua adalah isu sosial. Jadi isu sosial itu adalah isu-isu yang sifatnya kayak kriminalitas, kemudian kayak bahkan juga sensasional, entertainment, sikap pejabat publik dan sebagainya. Isu-isunya sosial. Itu dia pisahkan. Nah, ketika divisualisasikan, dia temukan bahwa ternyata di Facebook orang-orang cenderung itu lebih responsif sama isu-isu sosial. Jadi ngomongin tokoh publik, pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, masih ada pada politik, ya kan. Isu medis itu kecil banget.
Yang ini lagi tuh, ini apa ya? Nah, tapi kalau kita klik ya kan, ini apa sih sebenarnya? Dia langsung bisa interaktif ya kan, kita ngelihat. Hmm, kita bisa balik lagi. Kalau isu medisnya ini apa aja sih yang diomongin? Nah, media siapa aja ngomongin kompas.com, detik.com. Kita ngelihat ya kan. Paling gedenya apa sih kalau di isu sosial, isu medis? Ini juga ada entertainment, informasi daerah. Jadi kan kayak gitu. Ini adalah contoh dari sebuah dashboard interaktif. Nah, tapi kalau saya mau pribadi bilang ya kan, dashboard interaktif itu agak hit or miss juga kadang-kadang. Kayak, oke lah mereka mungkin kelihatan lebih menarik ya kan, tapi juga kadang-kadang nggak ngebantu kita untuk menjawab pertanyaan kita. Kayak ini tadi kan, antara ini sama ini gitu kan, kenapa topik-topiknya kok nggak beda gitu kan? Kenapa kok sama? Ada yang entertainment di sini, ada yang entertainment di sini, maksudnya apa gitu kan? Nah, kadang-kadang suka kayak gitu. Di sini ada naratifnya juga. Nah, tapi intinya adalah dashboard interaktif seperti ini, itu dia kita menampilkan dataset, sebenarnya nggak perlu ada naratifnya juga bahkan gitu kan. Tapi ini adalah sebenarnya membantu apa namanya peneliti biasanya. Karena biasanya yang paling bisa ngebaca data yang kita dashboard itu adalah orang yang punya pengetahuan dasar soal chart dan bagaimana hubungan antara relasi antara yang besar sama kecilnya apa sih hubungannya gitu kan. Tadi jadi adalah orang yang peneliti atau mungkin apa artikel, news journalist dan sebagainya. Nah, ini bisa kita sebenarnya itu bisa dibikin dengan Excel atau kita juga bisa bikin dengan apa namanya? Power BI atau Tableau. Tableau ini ada yang sifatnya gratis. Ini cukup apa? Cukup versatile ya. Tools yang satu ini. Dia cukup banyak apa namanya? Visualisasinya dan cukup mudah. Nanti kita akan juga belajar soal ini Tableau yang gratis ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah infografis. Nah, ini saya yakin teman-teman udah cukup familiar ya kan. Kalau teman-teman suka browsing-browsing di Twitter, di Instagram, pasti sering ketemu yang sifatnya seperti ini. Gambar, tapi nggak gambar sebenarnya. Ini adalah data. Ini buatan Mona Chalabi juga. Dia coba melihat kan perbedaan antara apa sih bedanya social distancing, self quarantine, sama isolation. Tanya, apakah kamu udah tertular? Mungkin. Kalau misalnya kamu merasa kayak mungkin saya tertular ya kan, berpotensi tertular, kamu harus social distancing. Tapi kalau kamu udah tertular, positif ya kan, udah pasti harus self quarantine sama isolation. Apakah punya gejala? Nah, ini yang bedakan ya kan. Bedanya sama self quarantine sama isolation. Kalau swak karantina, dia belum ada gejalanya. Tapi kalau isolation, itu udah ada gejalanya. Siapa yang kamu lindungi? Nah, ini kita udah bicara emosional ya kan. Yang membedakan antara tiga hal ini adalah antara siapa yang kamu lindungin. Kalau misalnya kita bicara social distancing sama self quarantine, yang kita lindungin adalah diri kita sendiri sama orang lain. Karena kita kan punya potensi tertular, kita nggak mau kita tertular juga. Tapi karena kita punya potensi tertular, kita juga nggak mau menularkan penyakit kita ke orang lain. Tapi kalau isolation, karena kita udah pasti kena positif ya kan, ya yang kita lindungi adalah orang lain. Nah, berapa lama ini bertahan ya kan? Sampai kapan? For now, 14 hari sampai ini, paling nggak 7 hari, ya, bla bla bla. Nah, dia sumbernya dari sini ya kan. Kalau teman-teman lihat sumbernya ini, itu jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit daripada datanya si Mona Chalabi ini. Tapi karena dia sudah bikin infografis ya kan, data yang begitu banyak itu laporan yang sangat rumit dan lengkap dari CDC ini, dia kompres menjadi sebuah gambar, satu gambar yang bisa diupload di Instagram, yang kemudian bisa di-share sama ribuan orang, ratusan ribu orang, untuk kemudian memberikan impact yang jauh lebih banyak. Kalau dibandingkan, berapa banyak sih pengunjungnya situs ini sama followernya Mona Chalabi? Jauh ya kan? Ini coba lihat teman-teman, Mona Chalabi berapa followersnya dia? 200.000. Itu adalah potensial apa namanya? Potensial orang-orang yang bisa terimpact sama data yang divisualisasikan sama beliau ini. Dan itu bisa terjadi karena dengan bantuan infografis. Jadi infografis itu apa sih sebenarnya? Infografis itu adalah dataset yang dikompres sedemikian rupa dan diberikan personalitinya kita, diberikan kepentingan biasa kita untuk membuat sebuah cerita. Pesan apa yang kita sampaikan.
Ini kan adalah data bagaimana si Jeff Bezos, ini pemiliknya Amazon, itu sebelum dan sesudah pandemik, sebelum dan sesudah social distancing, itu meningkat kekayaannya. Dari yang pertama itu 105 miliar, sekarang nambah satu kotak, jadi 130 miliar dolar. Ini dia lebih kaya daripada Mark Zuckerberg tadi. Bisa dibayangkan kan bagaimana ternyata ketika di tengah-tengah pandemi ini, ratusan ribu orang di Indonesia kehilangan pekerjaan. Di Amerika juga nggak kurang lebih sama. Mereka di layoff, dipecat, dirumahkan, nggak bisa kerja dan sebagainya. Tapi orang ini ya kan, nambah 25 miliar dolar loh. Bukan miliar rupiah, 20 miliar dolar. Nambah hanya dalam waktu 1 bulan. Nah ini kan adalah suatu hal yang sifatnya bagaimana kalau teman-teman ngelihat data ini. Apa yang dipikirkan sama teman-teman gitu kan. Kalau Simona jelas, dia pengen bikin narasi bahwa ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang-orang lain. Itu adalah bagaimana infografis itu bisa sangat powerful karena dia mengkompres data yang cukup besar ya kan, yang cukup banyak menjadi sebuah gambar ini tadi, gambar yang sangat kecil, sederhana sekali, dan kemudian bisa ini memberikan impact ke lebih banyak orang. Jadi ini adalah bisa dibilang sebenarnya kalau kita bicara di visualisasi data, ini yang paling tinggi demand-nya sekarang. Orang-orang pengen berlomba-lomba bikin infografis yang kayak gini, yang bisa di-share, yang bisa viral, dan sebagainya. Nah, itu. Oke, jadi demikian ya, kurang lebih materi pertama di pertemuan ke-8 ini. Selanjutnya kita akan lebih bicara soal teknis. Untuk yang kali ini kita emang full bicara yang abstrak. Teman-teman silakan saya himbau untuk bertanya ya kan, memberikan respon apa sih yang teman-teman kira-kira pengen lebih dalamin lagi dari ketiga produk ini. Kita akan coba diskusikan nanti satu pertemuan masing-masing, bisa lebih dari satu. Saya minta teman-teman ngerespon kira-kira apa sih yang teman-teman pengen lebih pelajari lebih dalam lagi. Jadi itu berkaitan sama absensi di minggu ini. Untuk bisa absen, teman-teman silakan memberikan respon di Slack di bawah thread video ini. Apa yang ingin dipelajari lebih lanjut soal visualisasi data. Apa yang teman-teman paling suka? Apa yang teman-teman kira-kira sangat tertarik untuk mempelajari ini? Apakah soal bikin chart? Apakah soal bikin infografis? Apa gitu kan? Silakan di komen di bawah thread di Slack. Yang komen akan saya absen. Batas maksimalnya kapan? Ini kita kan ya karena saya juga telat ya kan, jadi saya maklumin kalau teman-teman nonton video ini mungkin juga akan telat. Jadi akan saya tunggu komentarnya sampai hari Selasa minggu depan jam 7 malam. Oke. Deadline komentar Selasa tanggal berapa? Selasa minggu depan itu tanggal 5 Mei jam 19. Oke, bisa disepakati ya. Kalau misalnya nggak sepakat juga bisa komentar, silakan. Satu catatan lagi, ini saya sebelumnya udah pernah kan ya mengingatkan teman-teman yang lupa absen. Kali ini nggak akan saya ingatkan lagi. Jadi kalau teman-teman sampai tanggal ini belum absen, ya sudah saya anggap tidak menonton dan tidak dapat absen. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.